Masih ingat saya wisuda hari Sabtu. Orang tua saya datang dari kampung ke tempat saya kuliah hari Jumat. Hari Minggu orang tua saya kembali, belum sampai ke kampung sakit, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Teman BN yang berbahagia, kali ini kita akan melihat sebuah informasi yang barangkali cukup mengejutkan bagi kita. Seorang anak menggugat orang tuanya ke pengadilan senilai 3 miliar, ditambah dengan uang kerugian material 20 juta rupiah dan immaterial 200 juta rupiah. Anehnya, penggugat orang tua ini memakai jasa pengacara adik kandungnya sendiri yang adalah sama-sama anak kandung dari ayahnya sendiri. Penggugat ini bernama Deden bersama istrinya bernama Nining. Yang digugatnya ayahnya bernama Koswara, berusia 85 tahun. Pengacaranya bernama Masitoh, adik kandung Deden sendiri, anak kandung Pak Koswara sendiri, bernama Masitoh SHMH. Ini merupakan kasus yang cukup mengejutkan bagi kita, kerana sulit terjadi seorang anak mau berperkara ke pengadilan dengan orang tuanya. Tetapi inilah yang terjadi. Saya akan bacakan berita dari ainusjabar.id tentang berita ini. Bandungainus.id. RA Koswara 85 tahun digugat oleh anak kandungnya Deden dan menantunya Nining, istri dari Deden. Total gugatan 3 miliar rupiah plus membayar kerugian immaterial 20 juta rupiah dan membayar kerugian material 20 juta rupiah dan immaterial 200 juta rupiah. Untuk mengurus perkara gugatan perdata ini, Deden dan Nining semula menguasakannya kepada Masito, adiknya yang merupakan pengacara. Namun Masito meninggal dunia pada Senin 18 Januari 2021 malam akibat sakit jantung. Ini sebelum persidangan. Kemudian Deden menguasakan gugatan ini kepada Musa Darwin Pane dan Komar Sarbini yang merupakan rekan sejawat almarhumah Masitoh. Musa Darwin Pane mengatakan perkara ini bermula dari masalah sewa menyewa toko berukuran 3 kali 2 meter persegi di Jalan Aha Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2012. Toko kelontong tersebut berada di lahan milik tergugat RA Koswara, bekas bioskop Mawar. Pada tahun 2020, Deden sudah menyerahkan uang sewa 8 juta ke tergugat Koswara. Namun belum lama setelah menyerahkan uang, Pak Koswara mengembalikan uang itu dan meminta Deden pindah. Kan tidak adil, warung itu satu-satunya sumber penghasilan Deden, apalagi sekarang masa COVID-19, kata Musa via ponselnya Rabu 20 bulan 1
2021. Musa mengungkapkan Koswara beralasan meminta Deden pindah kerana lahan itu akan dijual. Uang hasil penjualan akan dibagi ke ahli waris lain kerana lahan itu adalah peninggalan orang tua Koswara. Jadi berarti bukan tanah milik Koswara tapi milik orang tuanya dulu. Yang tentu juga berhak memiliki ini adik-adiknya Koswara. Selanjutnya berita ini, sebelum masuk gugatan ke pengadilan, kami sempat berusaha memediasi kedua belah pihak. Tapi saya rasa ada komunikasi yang tidak sampai antara Deden dengan orang tuanya, ujar advokat bergelar doktor ilmu hukum ini. Menurut Musa, bagi kuasa hukum, perkara ini tidak sesederhana opini orang, anak gugat orang tua. Apa yang dilakukan Deden adalah bagian dari membela diri dan haknya. Itu kata pengacaranya. Musa menyatakan Deden akhirnya mengajukan gugatan kerana upaya mediasi sebelum ke pengadilan sudah sulit dilakukan. Saat ini persidangan masih mengagendakan pemeriksaan berkas, belum masuk pokok perkara. Sehingga tutur Musa perkara ini bisa saja selesai melalui jalur mediasi. Apalagi Majlis Hakim memberi waktu 60 hari bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai tersebut. Saya rasa masih sangat bisa selesai di jalur mediasi. Sangat bisa. Kami akan menemui dan menyampaikan ke bapa Koswara, tutur Musa. Disinggung tentang kehadiran Dedi Mulyadi bertemu dengan RA Koswara, Musa menilai itu dilakukan kerana Dedi Mulyadi merupakan anggota DPR yang hendak menyelesaikan masalah. Saya rasa Pak Dedi sebagai anggota DPR hendak menyelesaikan masalah. Tapi datangnya jangan ke satu pihak, datangi juga pihak kami, katanya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR, Dedi Mulyadi berencana bertemu dengan Deden dan isterinya Nining yang menggugat ayahnya, RA Koswara, 85 tahun. Dedi akan berusaha memediasi kedua belah pihak agar mereka berdamai dan tidak perlu sampai ke pengadilan. Dedi mengatakan akan menghubungi pihak keluarga penggugat Deden dan Nining. Saya akan hubungi. Tadi saya minta nomor telefon penggugat. Nanti kalau sudah okey bersedia datang, saya baru. Seperti di Jakarta, penggugat ibunya akhirnya dengan saya ketemu dan tuntas, kata Dedi sesuai bertemu dengan RA Koswara di kantor hukum progresif Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 20 Januari 2021. Menurut Dedi, harta itu penting, namun tidak lantas mengenyampingkan hati nurani, apalagi sampai meniadakan hubungan orang tua dan anak. Harta bukan segalanya dalam hidup. Walaupun materi itu penting, tapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan nurani. Kebutuhan nurani itu adalah hubungan kasih sayang anak dengan orang tua, baik ayah maupun ibu, ujar mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini. Kalau urusan warisan, kan bapaknya masih ada atau hidup. Jadi urusan hibah, wah, nanti saja dibicarakan. Kalau mau minta lebih, nanti ngomong saja sama keluarga, tutur Dedi. Setelah kita membaca berita ini, tentu kita akan bisa merenungkan betapa kerana harta benda bisa membuat orang tua dan anak berhadapan di pengadilan. Betapa kerana uang hubungan silaturahim antara anak dan ayah bisa nyaris terputus. Ini memang bukan satu-satunya kasus yang terjadi. Banyak yang lain. Beberapa waktu lalu ada juga seorang anak melaporkan ibunya ke kantor polisi kerana wajahnya tergores oleh ibunya. Ada juga orang anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan kerana orang tuanya punya utang 1,8 M yang berasal dari utang 20 juta. Dan banyak-banyak lagi yang lain.
Namun dari ini kita tidak ingin masuk ke dalam objek perkara, tetapi yang ingin kita bicarakan di sini bagaimana di era sekarang ini hidup berkeluarga yang bisa sewaktu-waktu putus oleh uang, putus oleh harta benda, putus oleh hawa dunia. Ini kalau nanti berlarut-larut, kalau ini bisa berkembang, bisa jadi nanti persoalan lain juga akan menimbulkan seperti ini. Contoh, persoalan politik misalnya. Orang tua nanti atau anak nanti bisa memperkarakan orang tuanya dalam persoalan DPRD. Orang tuanya misalnya ketua partai, anaknya calon, dilihatnya orang tuanya tidak adil dalam menetapkan siapa yang akan duduk di DPR, bisa diperkarakannya. Juga masalah-masalah lain. Jadi yang perlu kita bicarakan di sini, bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang telah diberi amanah, orang yang telah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mendidik seorang manusia yang bernama anak, untuk membesarkan seorang manusia yang bernama anak, untuk memberi makan, untuk menyusui, untuk memelihara, untuk mengandung seorang anak secara ikhlas dengan penuh kasih sayang. Makanya anak itu bagi orang tua adalah sibiran tulang. Sibiran utang itu memang sibiran tulangnya. Tidak bisa dimisalkan kasih sayang orang tua kepada anak itu dengan misal apapun. Oh, saya sayang kepada anak saya sama dengan saya sayang kepada temannya. Tidak. Oh, saya sayang kepada anak saya ini sama dengan saya sayang kepada mobil saya. Tidak bisa. Itu yang bisa menyainginya. Cobalah bagi yang sudah ada anak, kalau jadi seorang pejabat, kalau jatuh dari jabatan, kalau non-job, yang teringat pertama sekali bukan istri, yang teringat pertama sekali bukan teman, yang teringat pertama sekali bukan diri sendiri, tapi yang teringat pertama kali adalah anak. Kalau anak sedang kuliah, bagaimana anak kuliah ini? Saya non-job, tunjangan jabatan sudah tidak ada nanti. Seorang pengusaha kalau jatuh bangkrut, yang diingatnya pertama kali bukan dirinya, bukan istrinya, bukan temannya, bukan adiknya, bukan kakaknya, tetapi anaknya. Kalau anak sedang sekolah, waduh, saya bangkrut, bagaimana anak saya sedang sekolah? Apakah bisa dia sekolah nanti atau tidak? Itu yang teringat pertama kali. Kalau badan sedang sakit, yang teringat pertama sekali anak. Waduh, kalau saya meninggal nanti bagaimana anak saya ini? Tidak akan teringat kalau saya sakit, bagaimana teman saya tinggal nih? Tidak. Tapi anak yang pertama sekali tengok. Apalagi kalau ada anak yang belum mandiri, tanyalah kepada seorang ibu, tanyalah kepada seorang ayah. Kalau dia sakit, yang teringat pertama kali siapa begitu sakit? Anak. Jadi itu yang menyebut ummati yang saya dengar baru hanya Nabi Muhammad SAW ketika dia akan meninggal. Tapi kalau yang lain-lain saya yakin anak-anak itu. Jadi karena itu seyogyanya lah seorang anak mencari jalan lain untuk menghadapi orang tua selain dari jalan yang membuat dia nanti terjebak kepada persoalan durhaka. Ini anak disekolahkan tinggi-tinggi dengan cara, kalau pejabat okeylah dengan gaji besar, kalau pengusaha okeylah dengan penghasilan besar,
Tapi kalau orang biasa, kalau tukang serabutan, kalau petani di desa, itu menyekolahkan anak dengan keringat. Kalau tukang potong rumput, dapat rumput 1 ikat untuk anak saya sekolah. Itu. Kalau tukang angkat barang, bisa saya angkat barang ini nanti ke sana dikasih orang kerja untuk anak saya sekolah. Uang sekolahnya belum bayar. Itu. Jadi sekali lagi, anak-anak yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Masih ada orang yang paling sayang kepadamu di dunia ini. Kita kadang-kadang seorang anak, kalau kita sedang jadi pejabat penting, atau kalau kita seorang pengusaha sukses, ketika makan bareng, acara makan malam di sebuah hotel mewah, karena gelak tawa, karena begitu senangnya hati bertemu dengan teman-teman makan, sedang menyuap nasi, sedang makan, terkadang lupa orang tua. Tetapi coba tanya kepada orang tua, apakah pernah orang tua ketika bertemu dengan teman-temannya, ketika dia makan sendirian tapi anaknya di rumah entah makan atau tidak, apakah dia tidak ingat dengan anaknya? Sulit orang tua yang begitu, sulit. Sebagaimanapun premannya orang tua, namun ketika nasi dimakan, ketika makan mewah-mewah, anak teringat. Apalagi kalau sempat kita disekolahkannya tinggi-tinggi, lantas sekolah biayanya itulah habis menyekolahkan kita, itu ilmu yang kita dapatkan kita hadapkan kepada orang tua. Jangan. Saya masih ingat, saya wisuda hari Sabtu. Orang tua saya datang dari kampung ke tempat saya kuliah hari Jumat. Hari Minggu orang tua saya kembali, belum sampai ke kampung sakit, meninggal. Yang jadi teringat oleh saya sampai sekarang, karena susahnya hidup orang tua saya dulu. Beliau selalu mengatakan, "Nih, kalau kamu sudah tamat, kalau meninggal saya, kata Allah, biarlah tidak apa-apa, saya rela meninggal." Persis saya tamat hari Sabtu, beliau pulang hari Minggu ke kampung, meninggal hari Rabu. Meninggal. Begitu kasih sayang orang tua. Orang tua saya tidak bisa melihat saya jadi apa-apa. Orang tua saya hanya bisa melihat saya ketika dalam susah. Orang tua laki-laki saya meninggal beberapa tahun setelah orang tua perempuan saya meninggal. Jadi kalau saya, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.